Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bertemu dalam video pembelajaran fisika bersama Teacher Putri. Nah, pada video kali ini kita akan bahas terkait dengan energi dan daya listrik. Nah, yang pertama kita bahas itu adalah terkait dengan energi listrik. Oke, ketika kita bahas tentang listrik, maka pasti tidak akan terlepas dari sebuah sumber tegangan atau sumber arus. Yang itu juga adalah sumber dari energi. Di mana energi di sana adalah energi listrik. Nah, sehingga energi listrik itu adalah energi yang mampu menggerakkan muatan listrik pada suatu beda potensial tertentu. Oke, sebenarnya pada kelas 9 saat SMP, Anda sudah belajar ya terkait dengan konsep beda potensial, muatan, dan energi listrik. Jadi, besar energi untuk memindahkan muatan Q pada beda potensial V memenuhi hubungan seperti ini, sehingga energinya itu adalah dibutuhkan sebesar banyak muatan dikalikan dengan potensialnya. Oke, jika kita runutkan hubungan antara muatan, kuat arus, dan waktu, masih ingatkah Anda? Maka di mana arus itu adalah banyaknya muatan yang mengalir tiap waktu. Ini ya konsep awal dari kuat arus listrik kita waktu itu. Nah, sehingga kalau Q-nya bisa kita dapatkan hubungan Q di sana adalah I kali T. Bisa kita substitusikan ke persamaan yang di atas? Pasti bisa. Berarti W sama dengan ini I kali T kali V. Oke, tapi orang-orang biasanya nyusun ya, disusunnya jadi lebih bagus. Jadi terlihatannya berarti W sama dengan V I T. Nah, itu dia konsepnya yang pertama. Nah, berarti keterangan ini udah familiar ya sebenarnya, apa itu V, apa itu I, apa itu T. Nanti persamaan ini nggak hanya satu, bisa nanti berubah jadi 3 ya, jadi tergantung dengan konteks dari soalnya. Oke, kita bikinkan keterangannya. Maka keterangan di sana berarti keterangannya W sama dengan energi. Satuan dari energi adalah Joule. Lalu V adalah beda potensial. Beda potensial atau tegangan, itu satunya adalah volt. I adalah kuat arus listrik. Satuannya adalah ampere. Sedangkan T satuannya adalah itu adalah waktu. Satuannya adalah second. Nah, jadi persamaan yang tadi sebelum itu Anda bisa ganti. Nanti kita hubungkan dengan hukum Ohm. Nah, menurut hukum Ohm antara tegangan dan kuat arus memenuhi hubungan seperti ini, I kali R. Maka persamaan yang tadi W adalah V I T, tentu aja bisa Anda substitusikan, tinggal Anda ganti dengan V-nya I kali R. Berarti W-nya adalah I kali R kali kali I kali T. Jadinya adalah irit, atau biasanya nanti disingkat dengan W-nya adalah I kuadrat kali R kali T. Nah, kalau Anda mau ganti I-nya saya mau ganti I, berarti W-nya sama dengan V kali V per R kali T. Ini ya jadinya. Maka nanti didapatkan lagi kalau W adalah V kuadrat per R kali T. Nah, itu aja konsepnya. Jadi persamaan ini nggak mutlak, tergantung dengan kondisi dari kasus yang ditanyakan di situ. Untuk R dan V masih ingat? Nah, R berarti hambatan ya. R di sini adalah hambatan. Satuan hambatan masih ingat? Satuan hambatan adalah Ohm. Lalu apa lagi di situ? Oh, udah nggak ada ya. Nah, itu dia.
Oke, berarti biar lebih paham kita masuk pada contoh soal berikut ini. Nah, agar Ananda lebih paham, kita bahas contoh soal berikut terkait dengan konsep dari energi listrik. Oke, pada layar itu sudah ada sebuah narasi soal, katanya adalah sebuah alat pemanas bekerja pada beda potensial 220 volt. Oke, 220 volt atau beda potensial itu adalah tegangan ya, lambangnya adalah V. Berarti V-nya 220 volt. Dengan kuat arusnya adalah 2 ampere, berarti I sama dengan 2 ampere. Nah, yang ditanyakan adalah berapa besar energinya jika yang A waktunya adalah 10 sekon. Yang B waktunya adalah setengah jam. Seperti itu. Oke, ini gampang ya, masih konsep biasa. Kita jawab. Untuk poin A, saat T sama dengan 10 sekon, maka energi yang diserapnya adalah sebesar VIT. Tegangannya tadi adalah 220 volt. Kuat arusnya adalah 2 ampere. Waktunya adalah 10 sekon. Nah, berarti energinya 220 kali 2 itu adalah 440. Berarti 4400 ya. Joule. Nah, itu dia nilainya. 4400 Joule. Oke, yang sekarang dia tanyakan poin B. Ketika waktunya adalah setengah jam, maka energi yang diserapnya berapa? Pasti lebih besar daripada yang tadi. Nah, berarti energinya adalah VIT. Nah, di sini teacher mau pakai satuan dalam jam aja, karena nanti kita mau konversikan dalam WH, artinya watt hour, satuan dari energi yang lain, seperti itu ya. Berarti di sini V-nya adalah 220 volt dikali kuat arusnya 2 ampere dikali setengah jam atau setengah H ya. Kalau jam itu kan dalam bahasa Inggrisnya adalah hour ya. Oke, berarti jadinya adalah 220 watt hour seperti itu, atau watt jam. Nah, itu adalah satuan yang lain. Oke, sampai di situ bisa dipahami? Bisa ya. Nah, cuman di sini WH itu bukan satuan SI dari untuk energinya. Satuan yang tidak SI-nya seperti itu. Oke, kalau begitu kita masuk pada subbab berikutnya tentang daya listrik. Oke, nah sekarang kita masuk pada konsep berikutnya terkait dengan daya listrik. Nah, ketika Ananda pergi ke pasar atau ke toko alat listrik, biasanya pasti lihat di dalam box lampu atau box alat itu adalah ada bacaan ya. Misalnya kalau untuk lampu seperti ini ada 10 watt 220 volt. Nah, kalau volt tahu ya, itu sumber tegangan. Nah, yang bagian dari watt ini itu adalah dayanya. Jadi satuan dari daya di sana adalah watt. Nah, lalu apa sih sebenarnya daya listrik itu? Nah, daya listrik, daya di sini kita bisa artikan, berarti daya listrik adalah laju aliran energi tiap waktu. Nah, gitu. Jadi bisa kita rumuskan ya. Berarti daya adalah laju perubahan energi yang diserap ataupun dihasilkan tiap waktu. Nah, ini dia konsep dari daya secara umum. Nah, untuk keterangannya di sana P itu adalah lambang untuk daya. Nanti kita cek satuan dayanya seperti apa. Lalu W di sini adalah energi. Satuan energi tadi adalah Joule. Lalu T ini adalah waktu. Satuan dari waktu adalah sekon. Sehingga daya itu adalah Joule per second, atau ini yang dikenal dengan watt. Nah, bagaimana kalau persamaan yang ini kita ganti dengan persamaan energi yang tadi? Gimana pun untuk persamaan dari dayanya. Oke, sehingga kalau dayanya itu adalah laju energi tiap waktu, lalu kita ganti. Tadi energi itu bisa ada V, I, dan T per T. Jadi persamaan dari waktunya hilang ya. Nah, sehingga nanti
P-nya juga bisa dihitung dengan V kali I saja, seperti itu. Nah, itu kalau dihubungkan dengan tegangan dan kuat arus. Kalau untuk lambang-lambangnya sudah tahu ya. Nanti kalau kita hubungkan lagi dengan hukum Ohm, maka akan bertambah lagi rumusannya yang tadi. Sehingga bisa muncul nanti persamaannya adalah seperti yang tadi, P. Berarti V-nya diganti dengan, nah V-nya itu adalah I kali R. Berarti I kali R kali I. Nah, atau jadinya P adalah I kuadrat kali R. Kalau mau ganti lagi I-nya berarti adalah V per R. Berarti P sama dengan V dikali V per R. Maka akan muncul lagi kalau P-nya adalah V kuadrat per R. Tapi nggak usah diingat semua ini, ngapain coba ingat-ingat banyak persamaan. Yang perlu kita ingat adalah konsep-konsep yang inti-intinya saja, seperti itu ya. Nanti bisa kita elaborasi atau kita bisa kembangkan lagi rumusan-rumusannya tergantung kepada contoh soal terkaitnya. Oke, sampai di situ bisa dipahami terkait dengan energi dan daya listrik. Oke, biar paham kita bahas soal terkait dengan daya listrik. Nah, kita bahas ya soal terkait dengan daya. Katanya sebuah alat pengering rambut atau hair dryer itu menyerap energi listrik sebesar 200 Joule. Berarti energi yang diserapnya adalah 200 Joule. Dalam waktu berapa? Dalam waktu 5 sekon. Berarti T-nya sama dengan 5 sekon. Nah, pertanyaannya, berapa besar daya yang dihasilkannya? Berarti ditanyakan adalah daya. Oke, maka kita jawab ini ya. Ini soal yang paling sederhana dari konsep daya. Nah, daya di sana adalah laju perubahan energi tiap waktu. Ini tinggal ganti aja nih nilai dari energinya dengan yang sudah disebutkan pada soal tadi. Berarti 200 Joule dibagi 5 sekon. Maka jawabannya adalah 40 Joule per second, atau sama dengan 40 watt. Oke, gampang ya? Yes, gampang. Ini soal yang paling dasar dari konsep daya listrik. Oke, pada video berikutnya kita akan bahas soal-soal yang lain. Nah, sampai di sini dulu ya untuk video pembelajaran kali ini. Di video berikutnya kita akan bahas versi soal yang lain atau subbab yang lain. Oke, see you on the next video.